warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Maulana. Nama saya Adam Sarial. Nama saya Muhammad Kadafi Syarif. Nama saya Koharok Karya. Berikut penjelasannya. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang dua topik, yaitu pernikahan dini dan pernikahan siri. Kami akan membahas tentang pernikahan dini menurut perspektif agama dengan dalil dan hadisnya, dan pernikahan dini menurut perspektif sosial dan budaya. Serta kami akan membahas tentang pengertian dari pernikahan siri dan dampak positif dan negatif dari pernikahan siri. Pernikahan dini menurut agama. Menurut syariat Islam, usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak atau ahliyatul ada wa al-wujub. Islam tidak menentukan batas usia, namun mengatur usia baligh untuk siap menerima pembebanan hukum Islam. MUI mempertimbangkan semua pandangan ulama soal hukum pernikahan dini. Ada beberapa perbedaan pendapat soal kebolehan pernikahan ini. Jumhur ulama fikih, papar MUI, sebenarnya tak mempermasalahkan soal pernikahan usia dini. Berdasar beberapa pertimbangan tersebut, MUI memutuskan pernikahan dini pada dasarnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Namun, hukumnya akan menjadi haram jika pernikahan tersebut justru menimbulkan madorot. Dalil dari pernikahan dini adalah sebagai berikut. Wa in khiftum alla tukhsihu fil yatama fankihu ma tabalakum manan nasa'i masna waslasa wa ru'ah. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw malakas aymanukum jalika adna alla ta'ulu. Artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zolim. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Hadis dari pernikahan dini adalah sebagai berikut. Wa maksaros biman tato'a mankum malaba'ata falayatajawaz fa innahu aghadu lil basar wa aghsanu lil gharaji. Wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wiza. Artinya, hai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan, segeralah menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum sanggup menikah, berpuasalah karena puasa akan menjadi banteng baginya. Hadis riwayat muttafaq alaiyah. Pernikahan dini menurut sosial dan budaya. Praktek pernikahan dini sering dipengaruhi oleh tradisi lokal. Fenomena pernikahan di usia anak-anak menjadi kultur sebagian masyarakat Indonesia yang masih disisihkan anak perempuan sebagai warga kelas kedua. Para orang tua ingin mempercepat perkawinan dengan berbagai alasan, baik ekonomi dan sosial. Anggapan tidak penting
pendidikan bagi anak, perempuan, dan stigma negatif terhadap status perawan tua. Pengertian pernikahan siri. Pernikahan siri merupakan pernikahan yang tidak dicatatkan di pemerintah. Dalam hal ini, kantor urusan agama atau KUA sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum terlebih pada ibu dan anaknya. Pernikahan siri atau pernikahan tanpa melibatkan pencatatan hukum dinyatakan sebagai pelanggar hukum. Sebab hal itu dapat melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa setiap pernikahan harus diawasi oleh pegawai pencatat pernikahan, dan itu diserta sanksi berupa denda dan kurungan badan. Ada dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif mengurangi beban atau tanggung jawab seseorang wanita yang menjadi tulang punggung keluarga. Meminimalisasi adanya seks bebas serta berkembangnya penyakit AIDS maupun penyakit lainnya. Mampu menghindarkan seseorang dari hukum zina dalam agama. Dampak negatifnya, tidak ada kejelasan status wanita sebagai istri dan kejelasan status anak di mata hukum atau masyarakat. Akan ada banyak kasus poligami terjadi. Pelecehan seksual terhadap wanita karena dianggap sebagai pelampiasan nafsu sesaat bagi kaum laki-laki. Pihak wanita tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut suami jika terjadi masalah atau perceraian, sebab konsep nikah yang dijalani tidak sah secara hukum atau tidak tercatat di KUA. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.